Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mata kuliah Biokimia Pangan, akan membahas materi tentang hormon. Pemateri 1 adalah Talita Nur Aisyah Syahda, pemateri 2 adalah Muhammad Idris, dan pemateri 3 Wanida Malahayani, serta pemateri 4 Zahra Rizkan. Kepada pemateri 1 dipersilakan. Pengertian hormon. Hormon adalah suatu zat kimia yang bertugas sebagai pembawa pesan, disekresikan oleh sejenis jaringan dalam jumlah yang sangat kecil dan dibawa oleh darah menuju target jaringan di bagian lain dari tubuh untuk merangsang aktivitas biokimia atau fisiologi yang khusus. Fungsi hormon yaitu mengatur pertumbuhan sel dan jaringan, denyut jantung, tekanan darah, fungsi ginjal, pergerakan saluran gastrointestinal, sekresi, enzim-enzim pencernaan, laktasi, dan sistem reproduksi. Fungsi hormon dalam suatu hierarki kompleks yang saling berhubungan. Sistem endokrin juga diatur oleh kontrol umpan balik yang saling berhubungan. Hipotalamus dapat mengeluarkan TRH ke pituitari anterior, sehingga menyebabkan bagian ini mengeluarkan tirotropin. Hal ini merangsang kelenjar tiroid untuk melepaskan hormon tiroid. Akan tetapi, sirkulasi hormon-hormon tiroid di dalam darah juga berfungsi sebagai inhibitor umpan balik sebagai sekresi TRH oleh hipotalamus dan tirotropin oleh pituitari. Kerja hormon. Pengikatan hormon reseptor yang terletak dalam sitosol sel target. Reseptor untuk hormon peptida dan amina yang larut dalam air tidak segera menembus membran sel dan terletak pada permukaan luar sel. Reseptor hormon steroid yang larut dalam lipida melewati plasma membran sel targetnya adalah protein yang terletak dalam sitosol sel. Meneruskan isyarat dari reseptor hormon ke beberapa sistem enzim atau molekul di dalam sel yang membawa perintah-perintah yang berasal dari hormon. Pembawa pesan intraselular ini mengatur reaksi enzim yang khas atau menyebabkan gen atau serangkaian gen yang tidak aktif menjadi terekspresi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang medula adrenal mengeluarkan hormon amino. Medula adrenal pada dasarnya adalah bagian dari sistem syaraf, di mana tempat menerima isyarat baik adrenalin maupun non-adrenalin, yang di mana keduanya adalah senyawa amina yang dapat larut dalam air. Adrenalin disimpan dalam gelembung kromafian yang terdapat di dalam sel-sel medula adrenal. Impuls saraf yang sudah mencapai medula menyebabkan eksosilosis adrenalin dari granulat terus ke cairan ekstraseluler yang berada di sekitarnya, yang kemudian sampai ke dalam aliran darah. Dalam keadaan normal, tingkat adrenalin di dalam darah kira-kira 0,05 ugli per L atau sekitar 10 pangkat minus 10 M. Akan tetapi, rangsangan sensori memperingatkan hewan bertarung atau melarikan diri, yang menyebabkan konsentrasi adrenalin yang di dalam darah meningkat. Yang selanjutnya, adrenalin merangsang pembentukan siklus adenilat. Adrenalin yang diberikan pada syayatan utuh jaringan hati yang diawetkan di dalam media yang diberi penyangga, yang akan mendorong pemecahan glikogen hati yang menyebabkan glukosa bebas di dalam medium
Pembatasan kecepatan dalam pemecahan glikogen dapat dipercepat saat adrenalin saat merangsang hati. Adrenalin merangsang kuat reaksi enzimatik ATP yang bergantung pada Mg2+ di dalam plasma, yaitu serpihan membran sel-sel hati. Pada reaksi ini, ATP diuraikan dan menghasilkan AMP siklik dengan melepaskan pirofosfat anorganik adenilat siklase yang didapatkan. Selanjutnya, AMP siklis merangsang aktivitas protein kinase. Didorong enzim kinase fosforilase yang mengkatalisis pemindahan gugus fosfat terminal dari 2 ke gugus hidroksil 2 residu serin pada fosforilase B. Jadi mengubah fosforilase B menjadi fosforilase A. AMP siklik tidak mempengaruhi kinase fosforilase, tetapi fosforilase juga terdapat dalam bentuk aktif dan kurang aktif. Fosforilase kinase diubah menjadi bentuk aktifnya dengan reaksi fosforilase juga dengan penggunaan ATP. Berat molekul fosforilase lebih dari 1 juta. Enzim ini mempunyai 16 subunit yang memiliki residu serin spesifik yang mengalami fosforilase oleh ATP melalui kegiatan protein kinase aktif. Rangsangan pada pemecahan glikogen oleh adrenalin terjadi melalui mekanisme amplifikasi berurutan, yaitu adrenalin tiba di permukaan sel hati. Hormon ini melekat pada reseptor adrenalin yang spesifik. Pengikatan adrenalin yang sesungguhnya tidak pernah memasuki sel. Selanjutnya, perubahan pada protein reseptor yang disalurkan melalui membran dan mengaktifkan adrenilat siklase yang terikat pada permukaan salam membran sel yang sudah aktif mengkatalisis fosforilase bentuk tidak aktif dan bentuk defosfo dari fosforilase kinase menggunakan ATP. Fosforilase aktif kemudian mengkatalisis penguraian glikogen yang menghasilkan glukosa 1-fosfat yang selanjutnya glukosa 6-fosfat dan glukosa darah bebas. Peningkatan yang terjadi di beberapa molekul adrenalin menghasilkan pelepasan banyak gram ke dalam darah yang dikarenakan otot tidak mengandung 6-glukosa fosfatase. Maka dari itu, organ ini tidak membentuk glukosa darah. Selanjutnya, adrenalin juga merangsang sintesis glikogen, yang dimana penghambatan atas glikogen sintase yang disebabkan oleh serangkaian peristiwa yang dipacu oleh senyawa perangsang yang menyebabkan percepatan pemecahan glikogen untuk menghasilkan glukosa darah. Adrenalin mendorong pemecahan yang ada di glikogen di dalam otot dan jantung yang merangsang fosforilase otot melalui AMP siklik. Karena otot-otot yang ada di hati kekurangan glukosa 6-fosfatase produk pemecahan glikogen yang di dalam organ-organ tersebut. Selanjutnya,
Ada fosfodiesterase menginaktifkan adenilat siklit. Adrenalin disekresi ke dalam darah oleh medula adrenal. Jadi selama keadaan darurat terus berlaku dan adrenalin disekresi ke dalam darah oleh medula adrenal ini. AMP siklit dipertahankan dalam konsentrasi relatif tinggi di dalam sel target, sehingga laju pemecahan glukogen meninggi. Akan tetapi, setelah keadaan darurat ini berlalu, maka sekresi adrenal terhenti dan tingkatnya di dalam darah merosot cepat dan seimbang. Maka sisa AMP siklik di dalam sel ini diuraikan oleh fosfodiesterase ini. Fosfodiesterase dihambat oleh kafein dan teofilin. Zat ini memperpanjang atau menambah kegiatan adrenalin dengan mengurangi laju pemecahan AMP siklik. Pankreas mengeluarkan beberapa hormon pengatur lintas metabolik. Fungsi biokimiawi utama pankreas yaitu biosintesis dari beberapa enzim, yaitu tripsin, kimotripsin, dan karboksipeptidase yang disekresi ke dalam usus. Dilaksanainya oleh sel-sel eksokrin. Biosintesis insulin dan hormon polipeptida yang mengatur metabolisme glukosa dan zat-zat makanan dijalankan oleh jaringan endokrin dari pankreas. Sekelompok sel-sel khusus disebut pulau Langerhans. Hormon yang disekresi oleh pulau itu adalah glukagon, dibuat oleh sel-sel A. Insulin dibuat oleh sel-sel B. Somatostatin dibuat oleh sel-sel D, dan polipeptida oleh pankreas. Insulin merupakan hormon hipoglikemik. Hipoglikemik merupakan keadaan di mana tingkat glukosa darah menjadi tinggi secara abnormal yang diderita oleh pasien diabetes. Begitu banyak glukosa dikeluarkan di dalam air seni sehingga rasanya manis. Keadaan ini disebut glikosuria. Insulin digunakan dalam pengobatan penyakit diabetes pada manusia. Insulin adalah protein kecil dengan berat molekul 5.700 terdiri atas 2 rantai polipeptida. A dan B saling berhubungan melalui jembatan yang disebut jembatan disulfide. Sekresi insulin diatur oleh glukosa darah. Insulin disekresi oleh sel-sel B pada pulau-pulau ke dalam darah melalui suatu proses yang membutuhkan Ca2+, dan tahap akhirnya adalah pelepasan isi granula-granula sekresi tempat insulin dan C-peptide dibentuk. Laju sekresi insulin ditentukan oleh konsentrasi glukosa dalam darah. Peningkatan kadar mempercepat masuknya glukosa dari darah ke dalam hati dan otot. Glukosa sebagian besar diubah menjadi glikogen. Konsentrasi glukosa darah menurun ke tingkat normalnya. Sekresi insulin menurun kecepatannya sampai ke tingkat normalnya. Ada hubungan pengaturan timbal balik antara laju sekresi insulin dan konsentrasi glukosa darah. Pembawa pesan kedua insulin belum diketahui. Reseptor insulin sudah diketahui terletak pada permukaan hati, sel-sel otot rangka, dan juga di dalam sel-sel lemak atau adiposit. Jumlah reseptor insulin pada permukaan sel berubah bergantung kepada keadaan metabolisme seseorang. Lagi pula, reseptor ini cepat dibentuk dan cepat pula didegradasi. Walaupun selama bertahun-tahun pembawa pesan kedua sitoplasma yang dilepaskan ketika insulin berikatan dengan reseptornya pada permukaan sel belum diidentifikasi. Kita sudah mengetahui bahwa Ca2+ intraseluler memegang peranan penting dalam melucut kegiatan insulin ini. Bukti lain adalah kegiatan piruvat dehidrogenase mitokondrion tingkatkan ketika sel-sel hati berikatan dengan insulin. Insulin mempengaruhi aspek-aspek metabolisme lainnya. Manusia berpenyakit tidak dapat mensintesis asam lemak dan lipida dari glukosa, melainkan mereka mengoksidasi asam lemak dengan laju yang melebihi laju normal, terkumpul di jaring-jaringan darah dan air seni. Keadaan ini disebut ketosis. Akibat defisiensi insulin diterjemahkan sebagai suatu usaha dari organisme diabetik untuk mengubah suhu zat makanan yang ada menjadi glukosa darah. Sebagian besar gula darah terlempar ke dalam air seni karena adanya cacat metabolemik pada diabetes ini. Jaringan-jaringan tidak dapat menyerap glukosa dari darah dalam konsentrasi normalnya, yaitu kira-kira 4,5 mg, dan membutuhkan konsentrasi yang jauh lebih tinggi supaya dapat menyerap secara efisien.
Ketika glukosa darah mencapai kira-kira 10 ml, kelebihan glukosa tersebut dikeluarkan melalui air seni dan menimbulkan kehilangan sejumlah besar glukosa dari tubuh. Abnormalitas lain yang serius pada diabetes mellitus tidak terobati oleh insulin. Kebutaan dan kelainan di sekitar ginjal adalah komplikasi-komplikasi lanjutan diabetes. Keadaan ini dianggap terjadi sebagai akibat gagal pemberian insulin pada frekuensi sehari sekali. Glukagon adalah hormon hiperglikemia pankreatik. Hormon ini adalah polipeptida berantai tunggal dengan 29 residu asam amino dan berat molekul 3.500. Glukagon seperti juga insulin dibentuk dari prekursor biosintetik yang tidak aktif. Proglukagon dan preproglukagon. Glukagon mendorong peningkatan konsentrasi glukosa darah, karena itu kegiatannya merupakan kebalikan dari insulin. Pengaruh hiperglikemia glukagon terhadap dalam dua hal, yaitu mendorong penguraian glikagon hati untuk menghasilkan glukosa darah dengan mekanisme yang sama dengan adrenalin. Kedua, ada glukagon tidak seperti adrenalin menghambat pembakaran glukosa menjadi laktat oleh glikolisis. Pengaruh ini karena adanya hambatan tidak langsung lisozim L hati pada piruvat kinase urutan reaksi glikolitik. Glukagon berbeda dengan adrenalin juga karena hormon ini mempunyai masa kerja yang lebih panjang dan tidak merangsang konsentrasi jantung atau menaikkan tekanan darah. Selanjutnya adalah somatotropin juga mempengaruhi kerja insulin, dikenal melalui kenampakannya mendorong pertumbuhan kerangka dan memperbesar tubuh pada hewan-hewan muda. Hormon ini pada manusia menimbulkan kekerdilan. Jika disekresi dalam jumlah berlebihan, maka akibatnya adalah pertumbuhan raksasa atau gigantisme dan akromegali, yaitu pertumbuhan tangan, kaki, dan khususnya tulang wajah jadi berlebihan. Somatotropin juga mempengaruhi metabolisme karbohidrat. Pemberian somatotropin berlebihan pada hewan menyebabkan diabetes pituitari sebagai akibat dihambatnya sekresi insulin oleh somatotropin. Selanjutnya, dikenal melalui kenampakannya mendorong pertumbuhan kerangka dan memperbesar tubuh pada hewan-hewan muda. Hormon ini pada manusia menimbulkan kekerdilan. Selanjutnya, hormon-hormon adrenal kortial merupakan steroid. Hormon adrenal kortikal, androgen, dan estrogen adalah hormon-hormon utama steroid yang dapat larut dalam lipida. Sekresi hormon adrenal kortikal dipengaruhi oleh hipotalamus. Keadaan stres, hipotalamus mensekresi hormon pelepas kortikotropin yang dikirimkan ke pituitari anterior dan merangsangnya untuk melepaskan kortikotropin ke dalam darah. Kortikotropin berikatan dengan reseptor pada dinding kertas korteks adrenal, merangsang sel ini untuk menghasilkan hormon steroidnya yang bersifat khas. Glukokortikoid dengan kortikoid yang berperan paling penting berlawanan dengan beberapa kegiatan insulin. Kortikoid mendorong gluconeogenesis dari asam-asam amino dan penyimpangan glukogen ke dalam hati, meningkatkan glukosa darah dan menurunkan penggunaan menyeluruh atas glukosa. Sekresi glukokortikoid yang berlebihan menimbulkan penyakit Cushing yang menimbulkan kelelahan dan kehilangan massa. Hormon adrenal kortikal dapat larut di dalam lipida dan siap menembus sel membran jaringan target ke dalam sitoplasma. Tempat hormon berikatan dengan protein reseptor intraseluler yang spesifik. Sekali hormon-hormon adrenal terikat oleh reseptor ini dapat dianggap sebagai pembawa pesan intraseluler bergerak ke dalam nukleus sel. Di sana, mereka mengatur transkripsi gen tertentu yang mendorong biosintesis enzim-enzim dan protein-protein tertentu yang bertanggung jawab dalam menghasilkan sifat dan pengaruh hormon tersebut. Kekurangan sekresi hormon adrenal kortikal ini menyebabkan penyakit Addison, di mana terjadi kelelahan, kelemahan, pigmentasi kulit, dan kesukaan yang berlebihan terhadap garam. Hormon tiroid mengatur laju metabolisme. Kelenjar tiroid mensekresikan dua hormon khusus, L-tiroksin dan L-tridotironin. Hormon pelepas
Tirotropin merangsang pituitari anterior untuk mensekresi titotropin ke dalam darah. Tirotropin berikatan dengan reseptornya pada sel kelenjar tiroid dan merangsang sel untuk menghasilkan hormon tiroid. Hormon tiroid kemudian dibawa oleh darah ke darah target. Hormon tiroid khususnya aktif dalam merangsang metabolisme hati dan otot. Hormon ini terikat oleh reseptor protein spesifik yang menghambat tiroksin ke nukleus melalui interaksi target kompleks reseptor tiroksin dengan gen tertentu, sel target diinduksi untuk mensintesis sejumlah besar enzim dan sistem enzim tertentu. Akibatnya terangsang laju metabolisme basal pada hewan. Prostaglandin dan tromboksan mengatur kerja beberapa hormon. Prostaglandin adalah anggota keluarga asam organik dengan 5 sudut karbon yang larut di dalam lipida, diturunkan dari asam lemak esensial melalui asam lemak jenuh asam arakhidona. Beberapa jenis dari prostaglandin merangsang dan meningkatkan aktivitas adenilat siklase. Tromboksan adalah produk labil hasil dari transformasi prostaglandin dan dipandang berfungsi dalam mengatur kegiatan keping-keping darah dan sel lain. Lalu aspirin, obat penawar rasa sakit bagi artritis, mempunyai potensi menghambat prostaglandin sintetase, yaitu enzim yang berfungsi dalam biosintesis prostaglandin dari asam arakhidona. Sekian pemaparan materi tentang hormon dari kelompok 7. Maaf jika banyak kesalahan atau ada kesalahan yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.